Oknum Duku di Gunung Kidul kembali berulah. Kali ini, TKN Duku Karanggumuk II, Kelurahan Kemejing, Kapanewon Semin diduga tega berbuat asusila terhadap salah satu warganya sendiri. Meski kasus ini terjadi pada bulan Juni hingga September 2024 lalu, suami korban yakni N baru mengetahui kejadian tersebut baru-baru ini. Korban L, 28 tahun, telah 8 kali digagai oknum Duku, sebanyak 1 kali dilakukan di ruang tamu sementara 7 kali dilakukan di dalam kamar rumah korban. Istri saya bilang saya dari awal satu suro kalau Pak Duko selalu mau datang ke rumah dan memaksa untuk melayani perbuatan asusila. Itu dilakukan sampai berapa kali itu, Mas? Dilakukan sebanyak 8 kali dari Juni sampai September. Lantaran L tak tahan lagi dengan ulah oknum Dukuh tersebut, L pun akhirnya menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada sang suami. Suami L pun kini mencari keadilan, meski demikian ia merasa semua fakta yang ada telah diputarbalikan oleh sejumlah pihak, termasuk lurah hingga Babin Kamtibmas setempat. Awal mula saya tahu kasus ini, saya ceritain sama istri saya karena istri saya sudah tertekan, takut karena Pak Tukino selalu meminta berhubungan badan dan selalu meminta uang terus. Kemudian setelah mendengar pengakuan dari istri Angga, apa yang jenengan lakukan sehingga itu terjadi musyawarah di balai pertubuhan itu? Saya dan para tokoh warga sama warga, saya mengadakan musdus, dan di musdus itu disaksikan banyak warga, semua warga, para tokoh, dan Pak Lurah juga. Saya dan istri saya memberikan tuntutan Pak Duko turun dari jabatan dan mau diselesaikan di kelurahan. Setelah itu saya di kelurahan malah tidak menemukan hasil yang memuaskan. Ya, cuma minta tuntutan Pak Duko turun dari jabatan dan dibuatkan surat pernyataan oleh Pak Babin Kemejing Semin, dan surat itu ditandatangani cuma para tokoh-tokoh, selagi pelaku malah tidak diberikan tanda tangan. Artinya Pak Dukuhnya malah tidak tanda tangan di surat pernyataan tersebut. Di surat pernyataan dibuat oleh Pak Babin itu sendiri, Pak Arianto, dan dibacakan oleh di depan semua warga dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pak Lurah juga menyaksikan bahwa Pak Tukino bersedia mengundurkan diri dari jabatannya. Saya penyelesaian di kelurahan, bukti-bukti tersebut tidak masuk di aturan-aturan kelurahan Kemejing. Setelah musdus, saya dipanggil oleh Pak Lurah secara pribadi, klarifikasi kemarin yang habis dari musdus. Pertama, klarifikasi berjalan lancar. Kedua, saya tidak boleh masuk ke ruangan tersebut. Ruangan tersebut hanya ada Pak Tukino, Pak Duko, kepala istri saya, dan tim dari kelurahan. Ternyata di dalam ruangan tersebut mengadakan sumpah palsu dengan ancaman istri saya tidak boleh mengakui perbuatan asusila tersebut. Ancaman oleh Pak Arianto yang
selaku sebagai Babin Kemejing Semin. Pada saat peristiwa melakukan sumpah palsu itu direkam oleh siapa, kemudian hasil rekamnya digunakan untuk apa oleh sama Pak Babin? Di ruangan itu membuat sumpah palsu yang menyaksikan hanya Pak Babin, dan Pak Babin yang merekam semua kejadian itu, Pak. Saya sempat tanya, katanya permasalahan sudah selesai, dan saya minta video tidak dikasih. Nah, ternyata video itu buat mencari dukungan kepada warga dan sama sedulur pelaku bahwa tidak melakukan asusila tersebut. Selain melakukan berhubungan badan kepada istri saya, Bapak Tokino Duko Karanggumer II, juga pernah mengajak berhubungan badan kepada warga yang lain. Ada sekitar 3 orang ada. Cuma kalau bukti belum ada. Artinya panjenengan itu mendapatkan informasi ataupun pengakuan dari korban itu sendiri. Saya mendapat pengakuan dari korban-korban tersebut setelah kasus ini menimpa kepada keluarga saya. Selain sering mengajak berhubungan badan, TKN pun tak jarang meminta uang kepada korban. Bahkan terakhir kali, oknum Duko ini pun meminta dibelikan HP seharga 2,5 juta rupiah. Selain memaksa untuk berhubungan badan, Bapak Duko Tukino juga memintai uang dan terakhir meminta HP. Bukti transferan ada, cuma yang ketemu cuma beberapa ini, Pak. Bukti transferan dan nota beli HP. Pada saat itu Pak Duko ini memberikan uang berapa, kemudian harga HP-nya berapa, mungkin bisa diceritakan. Yang terakhir Pak Duko minta HP cuma memberikan uang 500. Selebihnya kekurangan meminta istri saya untuk menyukupi beli HP tersebut sebesar 2.500.000. Selagi ada wanita yang bisa diajak chattingan, Pak Duko selalu mengirim gambar tidak senonoh seperti alat vital yang dikirimkan kepada wanita-wanita yang mau diajak chattingan sama Pak Duko. Sepertinya kangge kula kaya Pak Duko niku kelainan. Mboten mung istri kula, tapi banyak orang, warganya banyak. Yang lain desa ada. Kemarin sempat jadi kasus, cuma damai, cuma dikenakan denda 6 juta kemarin sama orang Semin. Kasus seperti yang menimpa saya, meminta uang dan meminta berhubungan badan. Dengan kejadian kasus ini saya sudah mencari keadilan. Pertama Tengkelurahan malah tidak mendapatkan hasil, Pak. Bukti-bukti tersebut tidak diakui, tidak masuk di aturan kelurahan. Saya melanjutkan ke Polres dan sampai saat ini masih menunggu kabar, besok mau diproses secara hukum. Pada saat panjenengan melapor ke Polres itu, jenengan hadir ke Polres bersama siapa atau hanya dengan sendiri, dan pada saat itu jenengan ke unit apa, masih ingat? PPA atau di Reskrim? Saya laporan teng Polres ke kantor PPA. Saya berjalan sendiri, saya mencari keadilan sendiri ke Polres Wonosari. Saya berharap mendapatkan keadilan. Tapi setelah saya laporan ke Polres, ke kantor PPA, saya sudah lapor tapi tidak mendapatkan bukti
laporan tersebut. Dan saya mau melanjutkan ini sampai ke Polda supaya mendapatkan apa yang jadi keadilan saya dapatkan. Kapan itu waktu Anda melaporkan ke Polres? Saya baru hari Kamis bulan 2 ini. Saya ke Polda, saya diarahin buat visum, saya mau melakukan itu. Agus Esri, IGTV, Gunung Kidul.